Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ella Jordi dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum dengan NIM 2432011030. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai pengadilan HAM guna memenuhi UAS mata kuliah Hukum dan HAM yang diampu oleh Miss Eriska Dwi Putri SHMA. Langsung saja pada penjelasannya. Sebagaimana kita ketahui, hak asasi manusia atau HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, karena manusia memiliki martabat sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, HAM dijelaskan sebagai seperangkat hak yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah, dan setiap orang. Selanjutnya ada mengenai pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat ini sifatnya sangat serius dan dikategorikan sebagai extraordinary crime. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, bentuk utamanya ada dua, yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan dan genosida. Selanjutnya ada pengertian daripada pengadilan HAM. Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum dan bertugas memeriksa serta memutus perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Lembaga ini dibentuk untuk menangani kejahatan luar biasa, bukan pelanggaran biasa, karena dampaknya sangat besar terhadap korban, masyarakat, dan negara. Selanjutnya yaitu ada dasar hukum. Dasar utama pengadilan HAM di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Undang-undang ini mengatur pengertian, kewenangan, prosedur, dan jenis pelanggaran HAM berat yang bisa diadili. Kemudian tugas serta wewenang. Pengadilan HAM bertugas memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara pelanggaran HAM berat. Prosesnya mencakup penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Kemudian ada proses penanganan perkara. Alur penanganan perkara HAM berat umumnya meliputi yang pertama, 1. Penyelidikan untuk mencari ada atau tidaknya dugaan pelanggaran HAM berat. Yang kedua, penyidikan berdasarkan hasil penyelidikan. Dan yang ketiga, penuntutan oleh jaksa. Setelah yang keempat, pemeriksaan di pengadilan HAM. Yang terakhir ada putusan hakim. Tadi ada definisi, selanjutnya ada jenis pelanggaran HAM. Menurut ketentuan umum pengadilan HAM, pelanggaran HAM berat terdiri dari yang pertama, kejahatan genosida, perbuatan yang dilakukan dengan maksud menghancurkan ataupun memusnahkan seluruh atau sebagian bangsa, sebagian ras, sebagian kelompok etnik, ataupun kelompok agama. Dan yang kedua yaitu kejahatan terhadap kemanusiaan atau crimes against humanity, perbuatan yang dilakukan sebagian-bagian dari serangan yang meluas atau sistemik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil seperti pembunuhan, pengusiran, penyiksaan, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada aktor ataupun proses hukum. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM bertindak sebagai penyelidik, sedangkan Jaksa Agung bertindak sebagai penyidik dan penuntut umum. Di dalam persidangan, majelis hakim biasanya terdiri dari hakim karir dan hakim ad hoc atau ahli di luar peradilan. Yang selanjutnya ada asas, yaitu asas retrospektif. Pengadilan HAM ataupun ad hoc berbeda dengan hukum pidana umum yang melarang asas hukum berlaku surut untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000. Biasanya dapat dilakukan melalui pengadilan HAM atau ad hoc yang dibentuk atas usul DPR berdasarkan keputusan Presiden. Selanjutnya kita berbicara lagi tujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menghukum pelaku. Pengadilan HAM ini bertujuan untuk memberikan perlindungan, keadilan, serta jaminan restitusi ataupun ganti rugi, kompensasi, dan rehabilitasi bagi para korban. Bisa kita simpulkan, pengadilan HAM merupakan instrumen hukum krusial sekaligus komitmen negara untuk menegakkan keadilan, menghapus impunitas, kekebalan hukum bagi pelaku, dan melindungi harkat martabat manusia dari kejahatan luar biasa atau extraordinary crime. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah ataupun pengucapan kata, karena yang benar hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sekian dari saya. Bila bisa dilihat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.